Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi ekuitas. Kelompok kami beranggotakan Robi Ananda, Dani Christian, Rifansyah, dan Febriana Cynthia Arya. Next. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ekuitas. Menurut PSAK 2002 pasal 49, pengertian ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan tersebut. Next. Ada 3 bentuk utama organisasi bisnis, yaitu kepemilikan, kemitraan, dan perusahaan. Di antara ketiga organisasi bisnis tersebut, bentuk perusahaanlah yang paling mendominasi dan memiliki keunggulan dibanding organisasi bisnis lainnya. Karakteristik spesial dari bentuk perusahaan. Yang pertama, pengaruh hukum perusahaan negara. Yang kedua, adanya penggunaan modal saham atau sistem saham. Yang terakhir yaitu pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Next. Selanjutnya adalah hukum perusahaan negara. Yang pertama, yaitu siapapun yang ingin mendirikan perusahaan harus menyerahkan dokumen pendirian ke negara bagian di mana penggabungan diinginkan. Lalu, negara akan mengeluarkan izin perusahaan dan mengakuinya sebagai entitas hukum. Keuntungan untuk bergabung di negara bagian yang hukumnya mendukung bentuk organisasi bisnis perusahaan. Akuntansi ekuitas pemegang saham mengikuti ketentuan dari masing-masing undang-undang pendirian bisnis negara bagian. Next. Selanjutnya ada saham modal atau sistem saham. Ekuitas dalam perusahaan pada umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau saham. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, setiap saham memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, pembagian secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. Yang kedua, pembagian secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur. Yang ketiga, pembagian secara proporsional dalam aset setelah likuidasi. Yang terakhir yaitu pembagian secara proporsional dalam penerbitan baru saham apapun dari kelas yang sama, atau disebut juga dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau preemptive right. Next. Selanjutnya ada ragam kepentingan kepemilikan. Setiap saham mencerminkan kepentingan kepemilikannya. Berikut 2 jenis saham yang paling sering ada di perusahaan. Yang pertama ada saham biasa, adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Karakteristik saham biasa yaitu menanggung resiko kerugian tertinggi, menerima manfaat dari kesuksesan, dan yang terakhir tidak menjamin dividen atau aset setelah pembubaran. Yang kedua ada saham preference adalah kelas khusus saham yang dibuat berdasarkan kontrak ketika pemegang saham mengorbankan hak-hak tertentu sebagai imbalan atas hak atau keistimewaan lainnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rifansyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan ekuitas pemegang saham. Dapat kita lihat di sini ada sumber utama ekuitas. Yang pertama dari modal kontribusi yang terdiri dari saham biasa akun, saham preferen akun, tambahan modal di setor akun. Dan yang terakhir itu ada pendapatan yang disimpan akun. Penerbitan saham-saham resmi, saham yang dijual, saham yang diterbitkan. Pertama itu ada saham nilai nominal, kedua stok tanpa par, ketiga saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lainnya, 4. Saham diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Dan kelima, biaya penerbitan saham. Pertama, saham nilai nominal. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Adapun koperasi memelihara akun yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Saham preferen atau saham biasa. Kedua, modal disetor dalam kelebihan par. Kedua, stok tanpa par, di mana persediaan dikeluarkan dengan par atau nilai nominal. Dalam praktik modern, nilai par merupakan konsep kuno, dan saham tanpa par semakin umum. Ketiga, saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lainnya. Dalam penjualan lump sum adalah mengalokasikan hasil di antara beberapa kelompok sekuritas.
Perusahaan yang menggunakan dua metode alokasi yang tersedia yaitu pertama metode proporsional dan kedua metode inkremental. 4. Saham yang diterbitkan dalam non-tunai. Saham yang diterbitkan untuk mencatat transaksi secara kas, baik pada nilai pasar wajar saham yang diterbitkan maupun pada nilai pasar wajar pertimbangan non-kas. Yang diterima tergantung mana yang dapat ditentukan untuk lebih jelas. Kelima, biaya penerbitan saham. Biaya pendanaan dan harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Contoh saham nilai nominal. Blue Diamond Corporation menerbitkan 300 saham dengan nilai nominal $10, saham biasa seharga $4.500. Siapkan jurnal untuk mencatat pengeluaran saham. Tunai sebesar 4.500, saham biasa di mana dikali 300 dikali dengan $10 dan hasilnya sebesar 3.000. Modal disetor dalam kelebihan nilai par di sini mendapat hasil sebesar 1.500 yang di mana hasil tersebut dikurangi dari tunai dan saham biasa. Keempat, contoh stok tanpa par. Muror Electronics Corporation dikelola dengan saham biasa resmi sebanyak 10.000 saham tanpa nilai nominal. Jika Muror Electronics menerbitkan 500 saham untuk uang tunai dengan harga $10 per saham, itu membuat jurnal berikut. Tunai sebesar 5.000, saham biasa sebesar 5.000. Contoh saham yang diterbitkan efek lainnya atau lump sum. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada metode proporsional. Jika 1.000 lembar saham biasa dengan nilai ditetapkan sebesar 90.000 yang memiliki harga pasar 180.000 per saham dan 1.000 lembar saham preferen dengan nilai pari sebesar 90.000 yang memiliki harga pasar 108.000 per saham diterbitkan dengan nilai lump sum sebesar 270.000. Maka alokasi 270.000 ke dalam dua kelompok itu adalah sebagai berikut. Nilai pasar wajar saham biasa atau 1.000 dikali 180.000, di mana hasilnya 180.000. Ada lagi nilai pasar wajar saham preferen dengan angka 1.000 dikali 108 dan hasilnya 108 juta. Total untuk nilai pasar wajar agregat sebesar 288 juta. Dialokasikan ke saham biasa, 180 juta dibagi 280 juta dikali 270 juta sebesar 168.750. Yang selanjutnya dialokasikan ke saham preferen sebesar 180 juta dibagi 288 juta dikali 270 juta dengan hasil 101.250. Kedua, metode inkremental. Jika 1.000 lembar saham biasa dengan nilai ditetapkan 171.000 memiliki nilai pasar sebesar 180.000 dan 1.000 lembar saham preferen dengan nilai pari sebesar 90.000 yang tidak memiliki harga pasar ditetapkan diterbitkan dengan nilai lump sum sebesar 270 juta. Maka alokasi dari 270 juta itu untuk kedua kelompok adalah sebagai berikut. Penerimaan lump sum sebesar 270 juta dialokasikan ke saham biasa atau 1.000 dikali 180.000 dengan hasil 180 juta, di mana saldo yang dialokasikan ke saham preferen sebesar 90 juta. Selanjutnya contoh saham yang diterbitkan dalam non-tunai. Rangkaian transaksi berikut menggambarkan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 saham dari $10 nilai nominal saham biasa untuk paten untuk Arganda Company dalam berbagai keadaan. Arganda tidak dapat langsung menentukan nilai wajar dari paten tersebut, tetapi Arganda mengetahui nilai wajar dari saham tersebut adalah $140.000. Paten sebesar 140.000, saham biasa sebesar 100.000, modal disetor dalam kelebihan par umum sebesar 40.000. Selanjutnya, Arganda tidak dapat langsung menentukan nilai wajar saham, tetapi menentukan nilai wajar paten sebesar $150.000, di mana paten sebesar 150.000, saham biasa sebesar 100.000, modal disetor dalam kelebihan par umum sebesar 50.000. Arganda tidak dapat langsung menentukan nilai wajar saham maupun nilai wajar patennya. Seseorang konsultan independen menilai paten sebesar
125.000 berdasarkan arus kas yang diharapkan didiskontokan, di mana paten sebesar 125.000, saham biasa sebesar 100.000, modal disetor dalam kelebihan par umum sebesar 25.000. Selanjutnya, biaya penerbitan saham. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham seperti biaya underwriting, biaya akuntansi dan hukum, biaya pencetakan, dan pajak harus dilaporkan sebagai pengurangan jumlah yang disetor atau modal disetor dalam kelebihan par. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dani. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada perolehan kembali saham. Alasan koperasi membeli saham mereka yang beredar adalah dia biasanya untuk mengurangi pajak. Yang kedua, itu meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga, menyediakan stok untuk kontrak kompensasi saham karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Terus yang keempat ada mengagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Next. Oke, di sini ada dua metode dalam pembelian saham treasury, yaitu yang pertama adalah metode biaya, yaitu metode yang melaporkan akun saham treasury sebagai pengurangan ekuitas pada laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua adalah metode nilai pari. Nilai pari ini metode yang melaporkan saham treasury sebagai pengurangan modal saham. Next. Next. Oke, di sini ada contoh kasus ilustrasi dari Crypt Company. Itu ada Crypt Company menerbitkan 100.000 saham dengan nilai nominal $1 saham biasa dengan harga $10 per saham. Selain itu, ia memiliki laba ditahan sebesar $300.000. Pada tanggal 20 Januari, Crypt mengakuisisi 10.000 sahamnya dengan harga $11 per saham. Crypt pencatatan perolehan. Oke, jadi di sini dia mengakuisisi saham sebesar 10.000, berarti ada pengeluaran kas di situ. Jadi jurnalnya saham treasury di debit dan kas di kredit sebesar 110.000. Next. Kemudian di sini ada penjualan saham treasury. Jadi penjualan saham treasury ini ada yang di atas biaya dan ada di bawah biaya. Next. Ini contohnya dari di bawah. Ini contohnya yang soal tadi. Di sini dia ada common stock sebesar $1 per value. Jadi tadi ada saham sebesar 100.000. Jadi $1 dikali 100.000, ini untuk nilai parnya sebesar 100.000, dan kemudian sisa sahamnya $9 dikali dengan 100.000, jadi 900.000, jadi totalnya sebesar 1 juta. Kemudian tadi ada laba ditahan atau retained earnings sebesar 300.000, jadi totalnya sebesar 1.300.000. Dan kemudian dia mengakuisisi kembali sehingga mengurangi jumlah saham beredar di masyarakat, sehingga total stakeholder equity sebesar $1.190.000. Next. Oke, di sini ada kasus lagi. Crypt memperoleh 10.000 saham treasury dengan harga 11 per saham. Sekarang menjual 1.000 saham dengan harga 15 pada tanggal 10 Maret. Crypt, jadi jurnalnya, jadi di sini menjual di atas harga. Jadi penjualan di atas harga berarti ada cash sebesar 15.000 dan saham treasury 11.000, kemudian ada premi saham treasury sebesar 4.000. Next. Oke, di sini Crypt menjual 1.000 saham tambahan dengan harga $8 per saham. Jadi dia menjual dengan harga 8, jadi ini di bawah harga. Jadi jurnalnya kas sebesar 8.000, premi saham treasury sebesar 3.000 dan saham treasury sebesar 11.000. Next.
Oke, di sini sama aja. Jadi ini asumsinya KRIP menjual 1.000 saham tambahan dengan $8 per saham pada 10 April. Jadi jurnalnya kas sebesar 8.000, kemudian premi saham treasury sebesar 10.000, saldo laba 2.000, dan saham treasury sebesar 11.000. Next. Jadi di sini ada saham prefer, fitur-fitur yang sering dikaitkan dengan saham prefer itu saham prefer untuk dividen, preferensi untuk aset pada saat likuidasi, dan dapat dikonversi menjadi saham biasa, terus ada dapat dipanggil atas aksi koperasi, kemudian dia tidak memiliki voting. Next. Kemudian ini BISOP menerbitkan 10.000 saham dengan nilai $10, saham prefer dengan nominal 12 tunai per saham, jadi jurnalnya kas sebesar 120.000, saham prefer sebesar 100.000, dan premi saham treasury sebesar 20.000. Kemudian sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi, dan pada bagian ini kita akan mengulas tentang kebijakan dividen. Secara garis besar, terdapat 4 jenis dividen yang akan dibagi kepada pemegang saham: tunai, properti, likuidasi dividen, dan dividen saham. Semua dividen tersebut, kecuali dividen saham, bersifat mengurangi ekuitas atau modal pemegang saham total di perusahaan. Next. Secara definisi, dividen tunai diumumkan atau disifatkan sebagai kewajiban. Perusahaan tidak mengumumkan secara langsung atau membayar dividen tunai atas saham treasury. Terdapat 3 tanggal yang terdapat pada dividen tunai, yaitu tanggal deklarasi, pencatatan, dan pembayaran. Next. Sebagai contoh, perusahaan David Freight pada 10 Juni mengumumkan dividen sebesar 50 sen per saham dari 1,8 juta saham yang beredar. 16 Juli kepada semua pemegang saham dan tercatat pada 24 Juni. Pada tanggal deklarasinya, pendapatan yang disimpan atau return earning adalah 900.000 dengan jurnal kredit yaitu hutang dividen sebesar 900.000. Pada tanggal pencatatannya tidak ada hal yang dicatat, dan pada hari pembayaran hutang dividen 900.000 dan next tunai dikredit sebesar 900.000. Lanjut. Selanjutnya adalah dividen properti. Dividen properti dibayarkan kepada aset selain uang tunai. Nyatakan kembali properti yang akan didistribusikannya dengan nilai wajar dengan mengakui keuntungan atau kerugian yang terdapat. Selanjutnya, sebagai contoh, perusahaan Hopkins Incorporated mentransfer kepada pemegang saham beberapa investasi ekuitasnya senilai $1.250.000 dengan mengumumkan dividen properti pada 28 Desember 2013 untuk didistribusikan pada 30 Januari 2014 atau tahun berikutnya kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2014. Pada tanggal deklarasi, sekuritas memiliki nilai pasar senilai $2 juta dan Hopkins membuat entry sebagai berikut. Pada tanggal deklarasi atau 28 Desember 2013, jurnal yang dibuat ada investasi ekuitas sebesar 750.000, keuntungan atau kerugian yang dimiliki belum direalisasi sebesar 0, dan pendapatan sebesar 750.000, keduanya pada kredit. Pendapatan yang disimpan atau return earning sebesar 2 juta dan kreditnya adalah next, hutang dividen properti sebesar 2 juta. Next. Dan pada saat hari distribusi atau 30 Januari sebelumnya, hutang dividen properti jurnal yang dibuat adalah hutang dividen properti sebesar 2 juta dolar pada investasi ekuitas sebesar 2 juta dolar, angka yang sama. Next. Yang selanjutnya adalah likuidasi dividen. Setiap dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan akan mengurangi modal disetor pada perusahaan. Porsi dividen ini yang melebihi akumulasi pendapatan merupakan pengembalian sebagian dari investasi yang dipegang oleh pemegang saham. Next. Sebagai contoh, perusahaan bernama Horani Mills Incorporated menerbitkan dividen kepada pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen dicatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal.
Perusahaan Horani Mins mencatat dividen sebagai berikut. Pada hari deklarasi, jurnal yang dibuat adalah pendapatan yang disimpan sebesar 900.000, modal yang disetor dalam kelebihan saham PAR sebesar 300.000 pada utang dividen 1.200.000. Pada hari pembayaran, jurnal entry yang dibuat adalah hutang dividen sebesar 1.200.000 pada tunai sebesar 1.200.000. Next. Yang terakhir adalah dividen saham dan pemecahan saham. Secara garis besar, penerbitan sebuah saham oleh perusahaan kepada pemegang saham dibuat secara pro rata tanpa menerima pertimbangan apapun. Digunakan ketika manajemen ingin memanfaatkan sebagian besar dari pendapatan. Apabila dividen tersebut kurang dari 20 hingga 25% dari sebuah saham biasa yang beredar, perusahaan mengalihkan nilai pasar wajar dari laba yang ditahan, atau dividen saham jadi kecil. Next. Sebagai contoh, perusahaan bernama Corporation memiliki 1.000 saham beredar dengan nilai nominal $100 untuk satu lembar, dan laba ditahan sebesar $50.000. Jika perusahaan mengumumkan 10% dividen saham itu dan mengeluarkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini, jika nilai harga pasar saat ini merupakan $130 per saham, jurnal yang di-entry adalah tanggal deklarasi sebesar pendapatan yang disimpan $13.000 pada dividen saham yang dapat dibagikan sebesar $10.000. Dan yang terakhir adalah modal yang disetor dalam kelebihan par common sebesar $3.000. Dan pada tanggal distribusi, jurnalnya adalah dividen saham yang bisa dibagikan sebesar $10.000. Next. Dan pada saham biasa sebesar $10.000. Next. Yang terakhir adalah stock split. Secara garis besar, stock split merupakan angka untuk mengurangi nilai pasar saham. Pada saat ini, nilai par akan dikurangi dan meningkatkan jumlah yang dibagikan. Selanjutnya, stock split dan stock dividen dibedakan. Dividen saham besar yang memiliki umumnya pada sekitar 20 hingga 25% dari jumlah saham yang beredar memiliki 2 poin utama, efek yang sama pada harga pasar seperti pemecahan saham dan nilai nominal ditransfer dari laba ditahan ke modal saham. Next. Pembatasan pendapatan yang ditahan. Batasan adalah paling baik diungkapkan dengan catatan. Batasan yang mungkin berdasarkan sebuah retensi saldo laba ditahan akan tertentu, kemampuan untuk memelihara kebutuhan modal kerja tertentu, pinjaman tambahan, dan lain-lain. Next. Presentasi dan analisis keadilan. Analisis yang digunakan pada rasio ekuitas pemegang saham berguna untuk mengevaluasi perusahaan profitabilitas perusahaan dan solvabilitasnya dalam jangka panjang. Terdapat 3 rasio indikator. Yang pertama adalah tingkat pengembalian ekuitas, rasio pembayaran, dan nilai buku per saham. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun tindakan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.